Tiap orang punya kisah hidup masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut urusan hati, rata-rata problemnya menjadi sama. Apa tuh? Ujung-ujungnya pasti soal hasrat. Ya gak sih? Nah, kini aku punya kisah yang menurutku lucu-lucu sedap gitu. Musababnya aku yang seorang tukang bangunan ini bisa jatuh hati pada ART di rumah sang majikan. Oke, begini kisahnya. Namaku Nuryono, biasa dipanggil Yono. Umur 35 tahun, dan punya anak 2, kebetulan cowok semua. Profesiku sebagai tukang bangunan, sedang istri tukang cuci dan setrika di rumah tetangga yang membutuhkan. Kami sama-sama berasal dari keluarga yang pas-pasan. Makanya tadi aku bilang, kisahku ini lucu-lucu sedap, lantaran modal gak ada, tapi sok berani-beraninya main api, gak takut terbakar lagi. Suatu hari aku dihubungi Pak Harso. Pak Harso itu tetanggaku. Dia sedang butuh tenagaku untuk memlester tembok rumahnya. Jadi tembok rumah belakang masih berupa batu bata yang meringis semua. Bagiku, itu kerjaan yang ringan. Tapi aku gak mau kerja sendirian. Lalu aku ajak temanku, Slamet, untuk membantu. Pak Harso itu seorang PNS. Gak paham soal penggawean blas. Mungkin dulunya anak manja atau kurang diajari pekerjaan. Jadinya terkesan malas begitu. Sedang istrinya seorang guru di sebuah SMP yang juga PNS. Ketiga anaknya udah pada sekolah atas, yang pertama malah sudah kuliah. Jadi kalau siang hari, rumahnya gak ada orang selain Mbak Patmi, si pembantunya. Aku setiap hari dia yang meladeni, termasuk menyiapkan makan, buat kopi, atau bikin cemilan. Mukanya mah, biasa-biasa aja. Tapi bodinya mah, jangan ditanya. Jiaan semlohe binggits gitu loh menurutku. Hehehe, Mbak Patmi itu berasal dari kampung. Sudah 7 bulan, katanya kerja sebagai ART di rumah Pak Harso. Mungkin usianya sekitar 40 tahunan. Yang paling aku suka dari Mbak Patmi adalah 2 lampu bohlam kembarnya yang begitu menjulang menantang langit, serta bumpernya yang komes binggits. Duh, itu barang bagus, tapi sayang jarang diservis, kayak gitu kan batinku. Mbak Patmi pernah cerita kalau 7 bulan terakhir ini baru pulkam 2 kali. Layo ibarat nganggur toh. Tapi anehnya, dia kok betah ngemvet ya. Hehehe, gitu kan yang ada dalam pikiranku. Di suatu siang, di saat Slamet gak bisa berangkat kerja, aku hanya berdua saja sama Mbak Patmi. Dan seperti biasa, ketika aku sedang sarapan, aku ngajak ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya obrolan itu masuk ke wilayah uji nyali dan privasi. Serunya, ternyata Mbak Patmi mau juga nanggapi, bahkan kadang malah bikin aku gedeg-gedeg kepala. Mulanya aku tanya, kok kuat sih Mbak Patmi lama gak ketemu suami? Kayak gitu kan? Dengan malu-malu dia jawab, ya udah resiko kerja di rantau lah mas. Terus, pada pertanyaan berikutnya, meski sebenarnya agak takut, aku bilang gini kan. Terus kalau Mbak Patmi pas lagi pingin gitu, gimana? Ih, pengen apaan sih mas? Sahutnya, ya pengen pentol bakso gitu mbak, timpalku. Dia lebih tersipu. Tapi dia jawab juga begini. Yang namanya perempuan itu lebih kuat dari lelaki loh mas. Apalagi kalau udah mikirin kerjaan, lupa dah mikiran yang kayak gituan. Kayak gitu kan jawabnya mantep banget. Tapi aku tahu, itu cuma hanya sebatas ucapan, mungkin dalam hatinya beda lagi. Alah, gak percaya, sangkalku, kok gak percaya, timpalnya cepat, masalah itu kan masalah kebutuhan. Ibarat orang lapar, pasti sembuhnya harus makan toh. Gitu kan kilahku. Ternyata dia masih bisa jawab juga, meski aku yakini jawaban yang dibuat-buat untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Wanita kalau udah capek itu gak ada keinginan ngudek jenang mas. Aku kaget, saat dia mengucapkan kata, ngudek jenang. Terdengar berani dan jelas sekali.
Itu yang bikin aku makin berani meneruskan obrolan. Makin penasaran aja. Meski sebenarnya aku sudah waktunya kerja lagi, tapi peduli amat. Toh, masalah kerja aku bisa kebut kok. Penting aku bisa nyalurin rasa penasaranku terlebih dulu, kayak gitu pikirku. Obrolan terus mengalir lancar. Dan seolah-olah dari obrolan itu aku bisa melihat sikap Mbak Patmi yang menunjukkan tanda-tanda, kalau dia seperti ingin disentuh, gitu. Ini bukannya aku GR, tapi aku bisa tahu dan bisa membaca isi hati orang dari sikapnya. Dan mendadak muncul sebuah keinginan untuk mendekatinya. Dan akhirnya benar-benar sudah aku lakukan. Aku berspekulasi, jika dia menghindar dan marah-marah, berarti tandanya dia gak respect, atau gak nanggepin. Namun jika bersikap malu-malu, atau diam saja, pertanda rencana bisa dilanjut. Dan itu yang aku saksikan dari sikap Mbak Patmi. Dia emang terjingkat dan hendak menarik tangannya, ketika coba ku rengkuhnya. Tapi dengan keadaan merunduk dan diem. Itulah yang bikin aku tambah memancing keberanianku. Pokok makin menyala gitu. Lalu kubisikkan sesuatu di kupingnya. Kalau Mbak Patmi mau, aku akan bantu. Bantu apa? Tanyanya cepat dengan mengangkat mukanya, seperti pingin tahu bingkits jawabanku. Ya ngobatin rasa haus Mbak Patmi toh. Kayak gitu kan jawabku. Kalau aku haus bisa minum sendirilah. Tukasnya. Bukan haus itulah Mbak. Lalu haus apa? Aku yakin sebenarnya Mbak Patmi udah tahu maksudku. Tapi dia pura-pura gak paham. Aku tahu, itu hanya caranya menutupi perasaan yang sebenarnya. Mumpung selamat gak ada ini Mbak, kataku. Mas Yono na kekek aolol, gumamnya. Dan selanjutnya, karena aku sudah menangkap sinyal kuat, aku langsung menghadap dengan sangat dekat, sampai bisa merasakan helaan nafasnya. Nggak nunggu lama, kami sudah masuk dalam gulungan ombak yang terus kejar-mengejar menggapai pantai. Bagai tiada lelah, ombak pun kembali turun sebentar untuk kemudian naik kembali, sampai akhirnya berpaut di kedalaman pasir nan damai. Aku merasakan, ada yang ingin ia lempiaskan, hingga aku baru menyadari kalau Mbak Patmi tak bisa diremehkan. Mungkin karena cukup lamanya gak dapat azufan. Kemudian, Mas, pekik Mbak Patmi ketika telah berhasil menaiki puncak ombak tertinggi. Dan bagiku, itu adalah sensasi yang luar biasa, karena aku telah mampu membuat dirinya teramat bahagia. Itulah momen spektakuler di rumah Pak Harso, yang ternyata berlanjut. Aku sengaja berlama-lama kerja di rumah Pak Harso. Pamrihnya, biar bisa bantu ngudek jenang dengan ART-nya itu. Kadang aku suka emosi, ketika pas lagi waktunya, tapi ada si Slamet. Dan terpaksa aku pura-pura libur, gak kerja, biar si Slamet gak berangkat. Setelah itu baru aku bisa leluasa mengekspresikan semua unek-unek yang bergelora di dalam dada. Sampai akhirnya istri Pak Harso yang curiga, mengapa pekerjaan yang seharusnya 2 minggu selesai, kini sebulan sudah tapi belum ada tanda-tanda selesai. Dari situlah awal hubunganku dengan Mbak Patmi berakhir. Bukan karena aku diputus olehnya, tetapi Bu Harso telah memberhentikanku sebagai tukang di rumahnya, dan sejak itu aku gak berani lagi datang ke rumahnya. Makanya jangan larut dalam kesenangan sesaat, karena bisa jadi hal itu akan menjadi awal kehancuran dari sebuah kepercayaan. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.